Ada yang mau tanyain nggak? Terus kita lanjut. Kalau nggak ada yang mau nanya. Terus ini materi bidang singgung dan hampiran. Nya kayak tadi sih yang ada fungsi x kuadrat per 9 tambah y kuadrat per 4 tambah z kuadrat per 2. Itu kita cari dulu vektor gradiennya. Berarti kalau misalnya ada 3 variabel gini berarti dia fx, fy, fz. Sorry. Terus vektor normal bidang singgungnya itu vektor gradien di titik yang diminta sama soalnya. Titik ini. Jadi kita tinggal substitusiin aja nih titik 325 kita masukin di sini. Terus nanti kita dapat ini. Berarti ini vektor normal bidang singgung. Terusnya itu yang ini. A, B, dan C-nya itu vektor normal. Yang ini. Dan X1, Y1, Z1 itu dari titiknya. Terus kita tinggal masukin nilainya. Terus nanti kita dapat persamaan bidang singgung. Langsung sini deh. Dapat titik kapan maksimum dan minimum. Ini kita perlu cari titik kritis dari persamaannya. Ini kalau misalnya di fungsi satu berubah itu kita tinggal turunan pertama, turunan kedua untuk tahu nilainya maksimum atau minimum gitu. Nah, kalau di sini itu sama aja untuk fungsi 2 kubah atau fungsi 3 kubah. Kan fungsi 2 kubah. Nah, kita perlu cari nilai titik kritisnya itu dengan titik batas, titik stasioner, dan titik singular. Titik stasioner itu saat turunan terhadap X dan turunan terhadap Y-nya sama dengan 0. Nah, nanti untuk kita nentuin titiknya itu apakah maksimum atau minimum atau titik panah, itu bisa dengan uji turunan kedua, atau kalau titiknya lebih dari 2, kita bisa substitusi langsung ke fungsi 0. Ini contohnya biar agak panjang. Ini misalnya ada fungsi min 2y pangkat 3 tambah 6y kuadrat min x kuadrat tambah 4 per 4 untuk daerah itu. Nah, kalau misalnya diketahui daerah gitu, berarti si daerahnya itu untuk nentuin titik batas. Ini. Titik batas dulu. Karena tadi daerahnya itu x kuadrat tambah y kuadratnya harus kurang dari sama dengan 4, berarti dapat sini. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4 itu kan bentuknya lingkaran ya. Karena nilai X kuadrat tambah Y kuadratnya harus kurang dari sama dengan 4, berarti ini semua
masuk dalam daerah S tadi. Terus kita cari titik stasionernya, fx-nya dan f-nya sama dengan 0. Fungsi yang ini tadi, kita turunin terhadap x dan turunin terhadap y. Kalau misalnya turunin terhadap x kan berarti cuma jadi ini ya, min 2x. 4 sama 0. Kalau misalnya kita turunin terhadap y berarti min 6y min ini kuadrat tambah 12y. 4. Oke, terus kita dari sini kan berarti jadi di sini berarti kita dapat x-nya sama dengan 0. Terus dari sini kita berarti dapat y sama dengan 0 dan min y tambah 2 sama dengan 0 berarti berarti y sama dengan 2. Berarti kita dapat titik stasioner itu 0,0 dan 0,2. Nah, terus kita kan udah dapet tuh kandidat tadi titik stasionernya 0,0, 0,2. Titik kritis di batas ini tadi tuh yang x kuadrat tambah y kuadrat sama 4 itu titiknya kan yang di sini. Nah, kalau misalnya lingkaran ini kan lingkaran itu kan persamaannya kayak gini. Nah, berarti 4 ini sama dengan r kuadrat. Berarti jari-jarinya 2. Berarti di sini 2,0, 0,2, min 2,0, dan 0,2. Berarti ada 6 kandidat titik kritis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, terus dari semua itu kita masukin ke persamaan yang awal tadi. Terus yang nilainya menghasilkan nilai maksimum berarti itu titik maksimum. Berarti ini nilai maksimumnya 11 dan nilai minimumnya 0. Nilai maksimum didapat dari titik 0,2 dan nilai minimumnya didapat dari min 2,0 dan 2,0. Ini juga. Oh, ini metode Lagrange. Terus kita lanjut ke metode pengali Lagrange. Metode pengali Lagrange itu ada kita gunain 3 syarat. Misalnya ada fungsi ini dengan syarat ini. Nah, berarti nanti kita bisa pakainya itu fx. Ini turun terhadap x sama dengan lambda dari fungsi g diturunkan terhadap x. Ini juga fungsi f diturunkan terhadap y sama dengan Lagrange dikali fungsi g turunkan terhadap y. Dan ininya syarat yang tadi. Terus contoh soalnya. Misalnya nih. Fungsi fx y z-nya 4x min 2y tambah 3z. Terus vektor gradiennya berarti ini berarti kita turunin terhadap x, turunin terhadap y, dan turunin terhadap z sama dengan ini. Terus dikali fungsi g turunin terhadap x, y, dan z juga.
fungsinya 4x min 2y tambah 3z. Berarti kalau misalnya kita turun terhadap x, berarti jadi 4. X-nya 4x min 2y tambah 3z. Dan fungsi g-nya itu 2x kuadrat tambah y kuadrat min 3z. Jadi ini turunan f terhadap x berarti 4, terus turunan terhadap y berarti min 2, turunan terhadap z berarti 3. Ini pengali Lagrange, terus ini g-nya turunan terhadap x berarti 4x, turunan terhadap y berarti 2y, turunan terhadap z berarti min 3. Dan ini yang gx tadi. Nah, dari persamaan itu yang udah bisa kita dapatkan nih. 3 sama dengan lambda kali min 3. Berarti pengali Lagrange-nya sama dengan min 1. Terus kita tinggal substitusi nilainya ke sini, terus kita dapat nilai x dan juga dapat nilai y. Terus kita substitusikan ke persamaan yang keempat, dapat juga nilai z-nya. Berarti titik kritisnya min 1, 1,1. Nah, karena cuman satu kandidat titik kritis, supaya kita bisa buktiin titik itu menghasilkan nilai maksimum atau minimum, jadi kita coba di sembarang titik. Misalnya kita coba titiknya 0,0,0, substitusiin ke persamaan yang F tadi, itu nanti akan dapat nilai 0. Nah, sedangkan kalau misalnya kita substitusiin nilai titik kritis yang kita dapat min 1, 1,1 tadi, kita dapatnya min 3. Berarti kita tahu kalau misalnya titik kritis yang kita dapat itu menghasilkan nilai minimum. Udah sih, bab 12. Mungkin bisa dilanjut lagi yang sama.